Nomor 3 jawabannya adalah B. Ditetapkan pada tanggal 22 Maret 1978. Norma-norma yang terkandung dalam P4 Eka Prasetya Pancakarsa. Berdasarkan ketetapan tersebut berjumlah 36 butir. Dan pada tahun 94 diuraikan menjadi 45 butir. Oke, salah semua masih. Waduh. Oke lah, tapi kita dapat jawabannya yang benar. Nomor 4 B. Nomor 4 jawabannya B. Wah, benar nih. Suatu ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur berikut. A. Nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. B. Dasar pelaksanaan ketatanegaraan yaitu berdasarkan musyawarah mufakat, bukan dari satu kelompok saja. C. Isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran. Nomor 4 jawabannya B. Ya ini. Oke, nilai dan cita-cita berasal dari bangsa itu sendiri. Nih ada kan. Nomor 5 D. Oh, salah. Pedesaan. Oh, bukan perkotaan. Ciri khas paham integralistik adalah paham yang kepentingan masyarakat diutamakan, namun harkat dan martabat manusia dihargai. Di Indonesia, ciri khas paham ini dapat dilihat dalam kehidupan pedesaan. Oke lah. Mungkin maksudnya lebih toleransi ya, tenggang. Kok jadi benar sih? Salah. Nomor 6. Kita pilihnya A. Nomor 6 jawabannya D. Apa D? Asal mula tidak langsung. Oh, asal mula tidak langsung namanya. Asal mula tidak langsung Pancasila hakikatnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Asal mula yang terdapat dalam kepribadian tidak langsung cirinya, unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Maksudnya sudah ada asal mula tidak langsung. Aneh juga ya, Maya. Nomor 7 C. 7 adalah B. Berarti bukan Soekarno, tapi Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca, berarti 5, dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman dan aturan tentang tingkah laku. Pengertian Pancasila yang diungkapkan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, bukan Soekarno. Nomor 8, jawabannya adalah nomor 8. Jawabannya E. Oh, betul ya? E. Betul. 1 dan 6. Fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Jiwa bangsa, B. Jiwa kepribadian, C. Sumber hukum, D. Perjanjian luhur bangsa, E. Pandangan hidup yang mempersatukan bangsa, F. Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa, G. Satu-satunya asas dalam kehidupan.
H. Moral pembangunan. Oh. Nah kan tapi benar ya, satu-satunya asas. Nah cuma yang di 3 ini nggak ada. Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Oke, jawabannya betul. 9, jawabannya D. Oh ya, Pancasila sebagai dasar negara. Berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai tertib hukum tertinggi. Pancasila sebagai kepribadian bangsa berarti sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang beda dengan bangsa lain. Kalau sebagai pandangan hidup, sebagai norma, pedoman, penunjuk arah kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan terkandung dalam pembukaan UUD 45 alinea kedua, cita-cita bangsa, alinea keempat, tujuan bangsa. Pancasila sebagai perjanjian luhur, kesepakatan dan perjanjian, serta konsensus bangsa Indonesia. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur ini juga muncul dalam pidato Bung Karno di depan sidang kabinet gotong royong. Oke, jawabannya adalah panjang penjelasannya. Jawabannya adalah D. Dasar negara. Benar. Kan mengatur penyelenggaraan negara. 10 jawabannya B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, benar. Karena ini kan umat manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat. Mengakui persamaan derajat hak kewajiban tanpa membedakan suku, bla bla bla. Mengembangkan toleransi antar umat beragama agar terwujud kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Saling mencintai sesama manusia, sikap tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran, merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat dan menghormati. Panjang ya jadinya. Tapi intinya bagian dari seluruh umat manusia itu maka ada di sila kedua. Betul. 11 jawabannya adalah B. Batas-batas keterbukaan. Yang ini. Makanya tadi ini udah rasa bener ya, cuman masih galau. Batas-batas keterbukaan, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, berarti masih benar ya. Larangan terhadap marxisme, dan ini mencegah liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim, harus melalui konsensus. Ini salah karena tidak perlu. Oke, mengerti. 12 jawabannya C. Salah sepertinya. Jawabannya adalah E. Salah. Soalnya apa ya? Pengalaman Pancasila dalam kehidupan dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjektif. Artinya C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Coba ini. Sama kan nilai Pancasila? Oh, nilai-nilai moral. Harusnya Pancasila kan yang dibahas adalah Pancasila. Aduh. Lupa. Pak, katanya kata-kata satu kata ini penentunya lupa. 13 D. Oh, salah. Pangkal tolak P4. Mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Oh, oke. Oh, oke. Dalam mengendalikan diri maksudnya. Ya kan? Kepentingan pribadi dalam kesadaran dan kewajibannya sebagai makhluk sosial. Soal teori ini bikin pusing ya. Kebanyakan kata-kata. Oke, 14. Lanjut. Jawabannya E. Oh, bener. Inpres. Tata cara mengucapkan Pancasila diresmikan dalam Inpres tahun 68. Tadi pilihnya 78. Oke, lanjut. Salah semua, but it's okay. Yang penting kita tahu kuncinya dan semoga ingat dalam otak. 15 jawabannya B. Oh, keagamaan. Pancasila, Wawasan Kebangsaan, GBHN, UUD 45. Dan materi lain yang berkaitan kebangsaan, nasionalisme, patriotisme. Oh, berarti keagamaan nggak usah ya? Oh, bukan. Wawasan kebangsaan Nusantara ya. Oke. 16C. Kalau soal begini bikin pusing ya. 16C salah. Nah, ini tadi bener sih ada kata pembangunan. Cuman milihnya paradigma. Harusnya moral. 16. Pancasila mengandung nilai luhur yang dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. Moral. 17. E. Salah juga, universal. Oh my god. Berikut ini adalah pokok-pokok pikiran untuk membentuk negara, merupakan inti Pancasila adalah universal. Bukan kebinekaan ya. Nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal karena tidak memihak pada suatu hal tertentu, melainkan mengayomi dan mencakup keseluruhan, karena Pancasila dibentuk berdasarkan kepribadian bangsa. Bukan kebinekaan ya. Padahal kan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. 18 jawabannya adalah B. Baru benar lagi. Nilai material. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi rohaniah. Nilai ini menjadi 4. Kebenaran berasal dari rasio budi cipta manusia, keindahan dari perasaan, moral dari kehendak manusia, religius. Oke, betul. 19C. Wah, salah. Konsekuensi dari hubungan kausal Pancasila, pembukaan, dan batang tubuh UUD 45, tiap unsur harus saling mengisi. Benar juga sih.
Cuman kirain UUD itu penjelasan yang lebih banyak daripada Pancasila yang cuma 5. Tapi ternyata C ya, saling mengisi. Tidak dapat dipisahkan karena pada hakikatnya merupakan satu rangkaian isi. Makna yang terkandung pada masing-masing alinea menggambarkan rangkaian peristiwa dan keadaan yang saling berkaitan, saling mengisi berdirinya negara Indonesia, yang diakhiri dengan kemerdekaan. 20D. Nah, 20D betul akhirnya ini. Kerakyatan yang dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Warga negara mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghormati, menjunjung tinggi keputusan, itikat baik, musyawarah mengutamakan kepentingan, musyawarah dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kepercayaan pada wakil-wakil untuk melaksanakan permusyawaratan. Oke. 21D. Pancasila kehilangan maknanya. Loh, nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap dilaksanakan penjelasannya. Berarti bukan D dong. Salah ini orang. Nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap dilaksanakan. TAP MPR nomor 11. Ini nggak ada penjelasan. Ya wis lah, diingetin aja. Nomor 22A. Aduh, salah. Nah, tadi udah mau milih ini ya, pragmatis. Pragmatis tuh kadang-kadang nggak bagus tujuannya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional tidak boleh bersifat pragmatis. Tuh, nggak bagus sebenarnya. Karena suka mengabaikan etika kalau pragmatis. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, tentu saja, dan mengabaikan manusia. Loh, ini juga tidak boleh bersifat ideologis. Tunggu. Jawabannya A. Pembangunan harus menghormati HAM. Benar. Pembangunan diprioritas pada taraf minimal. Ini bingung kan antara A sama E. Ini dia bilangnya A kan? Tapi tidak boleh bersifat pragmatis. Ini harus bersifat pragmatis. Ini tidak boleh bersifat ideologis. Oh, ini harus, ya kan? Ya. Oke. 23 jawabannya C. Fleksibilitas. Ya, betul. Dimensi ideologi, realita, idealisme, fleksibilitas. Realita itu realita dalam masyarakat. Idealisme sebagai motor penggerak yang membangkitkan semangat masyarakat. Fleksibilitas mencerminkan kemampuan secara ideologis dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri. Oke, 24E.
Wow, betul 24E. Nilai praktis adalah interaksi antara nilai instrumental dan situasi konkret. Sangat dinamis karena berusaha mewujudkan nilai instrumental dalam kenyataan. Dan ke lembaga negara, oke, bla bla bla. One last time, 25A. Ternyata Panisia 9. Mukadimah dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta. Ternyata Panitia 9 yang melakukan sidang dan menghasilkan Piagam Jakarta. Soekarno, Hatta, A.A. Maramis, Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Kusumo, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin. Ini nama-nama pahlawan semua ini. Oke, it's done. 25 soal. Dan hanya benar sedikit. Materi yang cukup susah ini, wawasan kebangsaan. Dari 25 hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ini benar. 8. Hanya sepertiga yang benar. 30%. Mepet ya nilainya. But it's okay. Nanti kita baca-baca lagi soalnya biar ingat materinya. Oke, sampai di sini dulu guys. Nanti kita lanjutkan 25 soal berikutnya di lain waktu. Bye-bye.